Lihatlah anak domba Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini merupakan perikop yang menggambarkan pembicaraan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Kita tahu siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis dan bagaimana kiprahnya di dalam penyiapan kedatangan Tuhan, yang oleh Yohanes Pembaptis disebutnya sebagai anak domba Allah. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, layaknya umat yang lain. Mengapa Yesus harus dibaptis? Bukankah Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Lalu muncul pertanyaan, mengapa Tuhan harus dibaptis oleh manusia biasa seperti Yohanes Pembaptis? Jawabnya adalah karena Yesus ingin disamakan dengan umatnya dalam segala hal, dan itulah sebabnya Ia harus dibaptis, sama dengan kaum Israel yang tetap setia dan mengikuti Tuhan. Yesus adalah sang kepala dari umat itu sendiri, karena itu harus mengalami hal yang sama dengan umatnya, sehingga Ia harus dibaptis. Tetapi sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis telah lebih dahulu berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Mengapa Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah? Ya, anak domba Allah adalah simbol kemurnian. Artinya, tanpa cacat, murni, menjadi penyelamat atau juru selamat bagi umatnya. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus meyakini bahwa kita semua akan diselamatkan, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Yesus adalah penyelamat dunia. Dia akan menebus dosa-dosa kita, dan Dia juga akan memurnikan kita. Tetapi apakah dengan kehadiran Kristus yang menebus dosa kita, lalu kita hidup semau kita, hidup sesuka hati kita? Tentu tidak. Ingat akan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah adalah kisi-kisi bagi kita kalau kita mau terus bersatu dengan Kristus sampai akhir hidup kita. Karena sifat manusia yang cenderung jatuh ke dalam dosa, maka gereja telah memberi kesempatan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk mengaku dosa setidaknya setahun sekali, agar dosa kita diampuni, terutama dosa mortal, dosa yang menyebabkan kematian hubungan kita dengan Allah. Yesus memulai pelayanannya seolah-olah didahului oleh Yohanes Pembaptis dan seolah menjadi umat biasa, padahal sebenarnya Yesus telah lebih dahulu ada bersama Bapa. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis berseru, "Inilah Mesiasmu." Dan Yohanes Pembaptis menyingkir untuk memberi jalan kepada Sang Mesias memanggil umatnya. Bila kita membayangkan ketika Yesus akan dibaptis, maka kita hanya membayangkan bahwa Ia hanyalah seorang anak muda sederhana yang minta dibaptis oleh Yohanes. Apakah ada keistimewaan dalam diri Yesus saat itu? Tentu tidak. Mereka hanya melihat satu dari sekian banyak kerumunan orang yang akan dibaptis oleh Yohanes dan mau menjadi murid Yohanes dan ingin mendengar khotbah yang luar biasa oleh Yohanes saat itu. Namun berbeda dengan pandangan Yohanes. Yohanes melihat bahwa Yesus adalah Dia yang telah dinantikan dan akan dilayani untuk seumur hidupnya. Yohanes melihat Dia yang akan menggenapi janji Tuhan bagi bangsa Israel. Yohanes melihat apa yang surga lihat, sementara banyak orang hanya melihat apa yang dunia lihat. Bila peristiwa pembaptisan Yesus terjadi saat ini, apakah yang akan terjadi? Pasti orang tidak mau memperhatikan, bahkan mungkin tidak mau menggubris dan tidak mau tahu. Kenapa? Manusia zaman sekarang lebih peduli HP atau perangkat lunak lain dibanding dengan kehidupan yang akan datang. Orang tidak lagi peduli dengan hal yang bersifat sakral, tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Manusia zaman sekarang tidak akan melihat sesuatu yang bersifat sakral, tetapi melihat visual. Bagi kita umat Katolik, apakah makna dari pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis? Makna utama adalah simbol dimulainya pelayanan publik oleh Yesus. Artinya, dimulainya tugas dan pewartaan kerajaan surga oleh Yesus, dan pengutusannya seperti yang dijelaskan dalam Injil, Matius 28 ayat 18-20. Makna yang kedua adalah simbol solidaritas dengan manusia. Yesus yang tanpa dosa dibaptis untuk menyatukan diri dengan manusia berdosa dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Makna yang ketiga adalah penggenapan kehendak.
Yesus menyatakan bahwa ia perlu dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Makna keempat menunjukkan manifestasi Trinitas. Langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa menyatakan kasih-Nya kepada anaknya, menunjukkan Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makna kelima merupakan persiapan untuk kayu salib, menghubungkan antara baptisan Yesus ini dengan baptisan di kayu salibnya, yang mengantar pada kematian dan kebangkitan untuk keselamatan kita umatnya. Makna keenam merupakan teladan bagi umat Kristen yang percaya dan bertobat, mengidentifikasi diri dengan kematian Kristus dan hidup dalam kebangkitannya, yang dimulai dengan baptisan mereka masing-masing. Apakah perbedaan antara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus? Baptisan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan bagi orang berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Yesus menerimanya bukan karena butuh pertobatan, tetapi untuk memenuhi tujuan ilahi yang lebih besar dan menjadi teladan bagi umat yang percaya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.